Selamat pagi Bu, saya Aswin Rivaldo Sitorus dari kelas 93 akan mempresentasikan tentang materi IPA yang saya sukai. Dan saya akan menjelaskan materi tentang getaran dan gelombang. Jadi, materi ini saya pilih karena materi getaran dan gelombang ini banyak sekali kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari dan juga mudah dipelajari serta mudah dimengerti bentuk-bentuk materinya. Oke, langsung saja kita pelajari materinya. Getaran adalah suatu gerakan bolak-balik melalui titik seimbang. Contohnya ada bandul. Satu getaran itu adalah dari titik P ke R ke T, lalu balik lagi dari T ke R ke P. Itu adalah satu getaran. Di dalam getaran ada frekuensi, periode, amplitudo. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dihasilkan dalam satu detik. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan dalam mencapai satu getaran. Amplitudo adalah simpangan terkecil dari suatu getaran. Nah, frekuensi dirumuskan dengan N per T. N itu adalah jumlah getaran, sedangkan T adalah waktu. Begitu juga dengan periode. Disimbolkan dengan T dan rumusnya adalah kebalikan dari frekuensi atau T per N. Nah, hubungan dari frekuensi dalam periode adalah F sama dengan 1 per T, sedangkan T sama dengan 1 per F. Nah, amplitudo adalah simpangan terkecil dari suatu getaran. Contohnya adalah dari P ke R, atau dari R ke T, atau dari T ke R, atau dari R ke P. Itu adalah contoh amplitudo. Ke gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang dibagi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Tetapi kita hanya mempelajari gelombang mekanik saja. Gelombang mekanik ada dua, yaitu transversal dan longitudinal. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arahnya tegak lurus dengan rambatannya. Contohnya adalah begini. Nah, dari titik 0 ke B ke C itu adalah bukit, dan titik C, D, E itu adalah lembah, yang ini. Dan titik dari B ke B1 atau D ke D1 itu adalah amplitudo yang membelah ini. Nah, yang disebut dengan panjang gelombang atau lambda adalah ini lambangnya. Yang itu, lambda itu adalah yang memiliki satu bukit dan satu lembah. Gelombang mekanik yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arahnya sejajar atau berimpit dengan arah hambatannya. Contoh gambar dari gelombang longitudinal itu adalah ini. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan, renggangan, rapatan, dan renggangan. Yang mana renggangan? Renggangan adalah dari titik A ke B, yang ini. Dan rapatan adalah yang kecil, atau dari B ke C, yang ini. Nah, di setiap gelombang kan ada panjang gelombang. Nah, jadi panjang gelombang dari gelombang longitudinal adalah dari gabungan dari renggangan dan rapatan, yaitu AB dengan BC. Jadi A dengan C itu adalah panjang gelombang atau lambda. Jadi dalam suatu gelombang itu yang memiliki satu rapatan dan satu renggangan disebut lambda atau panjang gelombang. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah kecepatan yang dibutuhkan gelombang untuk merambat. Nah, cepat rambat gelombang memiliki rumus yaitu V sama dengan lambda dikali F. Cepat rambat gelombang itu dilambangkan dengan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambda adalah panjang gelombang yang dilambangkan yang memiliki satuan cm, dan frekuensi memiliki satuan. Nah, kalau untuk periode karena kebalikan dari frekuensi, jadi V sama dengan lambda per T periode yang memiliki satuan sekon. Nah, jadi ini adalah rumus cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda kali frekuensi, dan V sama dengan lambda dibagi periode. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama adalah sebuah bandul bergerak dari P ke R ke T dengan waktu 0,2 sekon. Berapakah frekuensi dan periodenya? Nah, jadi pertama kita buat diketahuinya dulu. Yaitu pertama ini. Kita bergerak dari P ke R, lalu dari R ke T. Ke T saja, tidak balik. Berarti P, R, T. Kan kalau satu getaran kan dia harus bolak-balik. Ini dia hanya sekali jalan saja. Berarti dia N-nya sama dengan setengah. Getarannya hanya setengah. Dan yang diketahui yang kedua adalah waktu.
waktu dari P ke R ke T sama dengan 0,2 sekon. Nah, yang ditanyakan frekuensi dengan periodenya. Berarti caranya pertama kita cari frekuensi. Frekuensinya frekuensi N per T. N-nya berapa? Setengah. Kita masukkan dari setengah. Dibagi waktunya berapa? 0,2. Dibagi 2 per 10. Kita pecah saja. Dan itu jadi 10 per 4 sama dengan 2,5 Hz. Ini frekuensinya. Jadi frekuensinya adalah 2,5 Hz. Nah, untuk mencari periodenya, ke periode hubungan dengan F-nya adalah 1 per F. Jadi kita tinggal masukin saja 1 per 2,5 sama dengan 0,4 sekon. Jadi frekuensi dari bandul ini adalah 2,5 Hz dan periode dari bandul ini adalah 0,4 sekon. Contoh soal kedua, ini adalah gelombang transversal. Yang ditanya adalah V. V itu cepat lambat bunyi. Nah, yang pertama kita buat diketahuinya dulu. Di sini setengah lambda sama dengan 0,2 sekon. Kenapa setengah? Karena dia hanya menunjuk di bukit saja. Sementara satu lambda itu dari satu bukit dengan satu lembah. Dia hanya yang ini aja. Jadi dia setengah lambda sama dengan 0,2 sekon. Nah, yang kedua seperempat lambda sama dengan 10 cm. Kenapa dibilang seperempat? Karena panjang lambda itu ditentukan dari satu bukit dan satu lembah. Sementara dia hanya memotong setengah dari bukit. Berarti dia seperempat lambda sama dengan 10 cm. Berarti satu lambda itu tinggal kalikan aja 10 kali 4 sama dengan 40 cm. Nah, yang ditanyakan cepat lambat gelombang. Rumusnya V sama dengan lambda dikali per T. Lambdanya tinggal masuk saja 40. Nah, untuk periodenya, jadi ini periodenya tinggal dikalikan saja 0,2 dikali 2, jadi 0,4 sekon. Jadi tinggal masukkan 0,4 sama dengan 100 meter per sekon. Nah, jadi cepat lambat gelombang dari gelombang transversal ini adalah 100 meter per sekon. Nah, setelah kita mempelajari getaran dan gelombang, jadi pasti kita bertanya-tanya apa manfaat getaran dan gelombang ini di kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut saya manfaat getaran dan gelombang itu adalah contohnya sonar. Sonar untuk mengukur kedalaman laut. 2. USG untuk mengecek ibu hamil. 3. Sinyal HP. Getaran dan gelombang sangat dibutuhkan untuk sinyal HP kita. Lalu radio. Kita tidak akan bisa mendengar apa yang dari radio kalau tanpa getaran dan gelombang. Dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jadi segini saja. Sekian dan terima kasih.